Saat ini masih terus dikaji ya, dalam arti dikaji itu apanya, dikaji itu opsi-opsi kebijakannya, kemudian perkiraan dampaknya, sebelum nanti kemudian benar-benar diputuskan. Nah sampai saat ini kan opsi kebijakannya kan ada, paling tidak ada 3 ya. Kalau kita tidak mau melakukan pembatasan BBM bersubsidi, atau kemudian kita tidak mau melakukan penyesuaian harga, menaikkan harga, maka kita harus nambah anggaran. Nah kalau kita nggak mau nambah anggaran, tidak mau harga naik, maka kita harus melakukan pembatasan konsumsi. Kalau kita tidak mau anggaran naik, kita tidak mau harga naik juga, maka berarti harus ada pembatasan konsumsi. Nah, masing-masing ada konsekuensinya ya, dan itu yang sedang dihitung dengan cermat oleh seluruh komponen di pemerintahan, khususnya Kementerian Keuangan dan instansi terkait lain seperti ESDM, Kemenko Perekonomian dan sebagainya. Pada saat yang tepat akan diumumkan, tetapi kami sampaikan begini ya, selama belum ada pengumuman ya berarti tidak naik gitu ya. Jadi jangan seolah-olah kita berharap naik gitu kan, nggak gitu juga kan gitu ya. Jadi kalau sudah siap pasti akan. Oke, baik. Pak Edi, menurut kacamata dari Anda ataupun point of view Anda, sebetulnya urgensi dari kenaikan harga BBM itu seberapa urgensi Pak? Karena banyak juga yang menjelaskan bahwa sebetulnya ataupun sebaiknya pemerintah mempertimbangkan untuk merampingkan komisi dan juga lembaga. Lalu memang uangnya nanti dialihkan juga untuk pembangunan kilang begitu agar memang kita tidak menjadi net importer lagi. Menurut Anda seperti apa? Kalau yang tadi ya efisiensi dan sebagainya itu setuju ya. Kemudian kita dorong produksi minyak di dalam negeri, setuju juga. Tapi kalau persoalan urgensi kenaikan itu kan seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan kan. Jadi ini ada 2 aspek ya. Yang pertama adalah besaran anggaran subsidi dan kompensasi untuk BBM, untuk energi ya, termasuk untuk BBM ya. Karena kalau untuk BBM ini ada 2 yang diberi subsidi atau diberi kompensasi agar masyarakat itu bisa membeli dengan harga yang lebih murah ya. Yang pertama yaitu biosolar. Biosolar itu ada komponen subsidi, ada komponen dana kompensasinya juga, sehingga harganya murah sekali kan, kita 5 ribuan kan. Nah, kemudian yang kedua adalah Pertalite. Kalau Pertalite itu tidak ada subsidi, tetapi ada dana kompensasi karena harganya dipatok murah kan oleh pemerintah 7.650. Nah, saat ini anggaran kita untuk subsidi dan kompensasi energi itu demikian besar, 502 triliun itu besar sekali, dan sebagai gambaran itu lebih besar daripada anggaran untuk pembayaran gaji pegawai di pusat, pemerintah pusat ya. Dia juga lebih besar dari cicilan bunga hutang kita. Dia 3 kali lipat lebih dari anggaran kesehatan kita, dan dia hanya selisih tidak banyak dari anggaran pendidikan kita yang 20%, karena seluruh anggaran subsidi dan kompensasi untuk energi itu nilainya kurang lebih 16% dari belanja kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kan sudah disampaikan juga bahwa sebagian besar itu salah sasaran, dalam arti dinikmati kelompok kaya. Ini bukan masalah apa-apa ya, tapi karena sifat dari subsidinya. Subsidinya kan subsidi barang, harga barang kan dibikin murah. Dengan subsidi maupun dengan kompensasi, itu dua-duanya kan sama, yaitu supaya masyarakat membeli dengan harga yang lebih murah. Nah, masalahnya adalah kemudian siapapun bisa membeli kan gitu. Nah, oleh karena itu, ini yang kita harus lakukan perubahan. Salah satunya adalah dengan mengurangi besaran subsidi, bukan menghilangkan loh ya, bukan menghilangkan, mengurangi besaran subsidi dan kompensasi, dan mungkin salah satu konsekuensinya adalah ada penyesuaian harga. Tapi itu kan tadi kami sampaikan di depan, itu hanya salah satu dari tiga opsi. Baik, Pak Edi. Jadi ada persoalan anggaran, ada ya gimana? Oke, baik. Pak Edi, Anda tadi mengatakan terkait BBM murah. Sebetulnya andai kita bicara BBM murah, angka idealnya kenaikan harga BBM ini di level berapa ataupun berapa persen, Pak Edi? Yang pasti beginilah, Bu Menteri Keuangan kan kemarin menyampaikan ya bahwa untuk Pertalite misalkan ya, Pertalite itu kan harga keekonomian itu artinya sudah memperhitungkan biaya, kemudian tingkat keuntungan yang wajar bagi Pertamina, dan itu untuk Pertalite itu harusnya kan 14.490 atau kurang lebih 14.500 lah katakanlah. Sedangkan harganya sekarang ini kan 7.650 ya. Nah, solar juga begitu kan, biosolar itu harga keekonomiannya itu kalau menurut Bu Menkyu kan sekitar 14.000 ya. Sekarang harganya baru berapa, 5.000 lebih sedikit ya kalau saya kira ya. Nah, jadi jauh sekali ya dari harga keekonomian. Nah, sehingga kalaupun dilakukan penyesuaian, idenya adalah tidak kemudian nanti dilepas di harga keekonomian, masih ada subsidi, masih ada dana kompensasi karena pemerintah ingin mempertahankan daya beli masyarakat ya. Tetapi mungkin kalaupun dilakukan penyesuaian,
levelnya adalah di bawah harga keekonomian, ya. Tidak sampai ke level harga keekonomian dalam arti semuanya harus dibayar oleh masyarakat. Enggak lah, pemerintah enggak sampai seperti itu. Jadi ini hanya mengurangi, ya, bukan menghilangkan. Nah, pastinya sampai berapa, ada beberapa suara, beberapa kalangan kemarin kita berdiskusi mengusulkan Pertalite kalau bisa sampai 10.000, kemudian yang solar sampai 7.200, 7.500 per liter. Ya, tapi itu kan masukannya. Kita pertimbangkan semua. Kita belum bisa pastikan kalau misalkan naik sampai berapa. Yang pasti adalah subsidi dan kompensasi itu tidak cabut sehingga harganya masih di bawah harga keekonomian.